Bapak Mister beserta Ibu Nuryati dan besannya yaitu Bapak Wahyudin beserta istri, dan mudah-mudahan kedua keluarga besar ini dijaga silaturahminya, diberikan kesehatan, afiat, keamanan dan keselamatan pulang perginya, amin amin ya rabbal alamin. Terkhusus yang saya muliakan kedua mempelai Mas Aditya, Mbak Suci, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan dikasih anak banyak. Saya mohon izin, ini bahasa saya begini Pak, karena tujuan saya kemari sebenarnya cuma untuk memenuhi undangan Bapak Mistam. Kemudian saya disuruh ngomong, saya bilang saya nggak bisa bahasa Jawa. Nggak apa-apa katanya, jadi saya ngomong pakai bahasa Betawi Pak. Bekasi itu orang Betawi, jadi bahasanya begini dah. Apabila ada kalimat yang kasar yang tidak berkenan, sebelumnya saya minta maaf semuanya kepada semua bapak ibu semuanya, para alim, para ulama, para sepuh, ini sepuh yang saya muliakan. Adapun wasiat saya sebelumnya kurang pantas, ya ini mah untuk saling menasehati aja. Karena sebaik-baiknya nasihat adalah nasihat baginda Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya ajaran beliau, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah, takutlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Yang dari satu jiwa itu Tuhan kalian menciptakan pasangan kalian, dan dari keduanya Allah mengeluarkan laki-laki dan perempuan yang amat sangat banyak. Hendaknya kalian itu takut kepada Allah yang kalian meminang, melamar atas namanya, dan jagalah hubungan silaturahim, karena sesungguhnya Allah itu senantiasa mengawasi. Jadi orang mau laki mau perempuan, khususnya suami istri, ditekani untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tadi bapak penghulunya nasihatnya udah padat banget dah. Pertama niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian banyak sekali yang beliau bicarakan, dan saya kira itu cukup. Hanya tambahan sedikit aja, yang dibicarakan oleh bapak penghulu tadi itu semua ada dasarnya, terkhusus dasar-dasar hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan pernikahan itu gak sembarangan, memang hubungan yang sangat suci dan sangat sakral, sangat dijaga. Oke, di antara hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam haji wada, dia mengatakan, fattaqullaha fin nisa, kamu kudu takut sama Allah dalam hal perempuan. Maksudnya istri dan yang lainnya, baik itu saudari atau bibi atau ibu atau nenek, semua hal yang berkenaan dengan semua perempuan. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terkhusus suami istri. Fa innakum aqadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kenapa kudu takwa? Karena kalian laki-laki ini
mengambil perjanjian sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau istri itu amanat. Dan kalian para laki-laki menghalalkan kemaluan perempuan dengan kalimat Allah. Karena hukum aslinya tidak boleh berhubungan itu. Tapi Allah halalkan dengan namanya, dengan syariatnya, dengan ajaran. Maka kita perlu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang kita dapat, yang kita jalani. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat pesan baginda Nabi Muhammad SAW, Mas Aditya, ya. khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya suami, sebaik-baiknya orang laki-laki yang paling baik sama istri. Sebaik-baiknya suami, sebaik-baiknya laki-laki yang paling baik sama istri. Itu pesan Nabi Muhammad SAW. Karena itu menjadi barometer iman para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sabdanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan wa aqrabuhum minni majlisan yaumal qiyamah altafuhum bi ahli. Yang paling sempurna imannya, yang paling dekat tempat duduknya nanti di hari kiamat di surga bersama Rasulullah SAW, yang paling lembut sama istri, yang paling baik sama istri. Karena banyak orang kadang lupa baik sama teman, sama orang lain, tapi sama istrinya kadang pelit, kadang kasar. Jadilah Mas Aditya jadi suami yang paling baik, paling lembut. Mudah-mudahan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau pengen rezekinya lancar, jangan pelit sama istri. Kalau pengen barokah hidupnya, biar lembut sama istrinya. Nanti semua dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya nggak panjang lebar. Saya ingat pesan guru saya almarhum. Dia mengatakan begini, nikah itu hukumnya sunnah. Tapi kamu harus ingat, di dalam kesunahan terdapat banyak sekali kewajiban. Jadi nikah seperti ini sunnah. Tapi kalau udah nikah banyak sekali kewajiban. Menafkahi zahir batin. Yang zahirnya harus yang halal, yang barokah, fisiknya dijaga, jiwanya dijaga, ibadahnya harus saling mengingatkan, saling membantu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam kesunahan. Saya kira itu mudah-mudahan manfaat. Terus kalau jadi suami istri, jangan nuntut hak suami, nggak usah dituntut. Hak istri juga jangan dituntut. Tapi masing-masing penuhi aja kewajibannya. Kewajiban suami apa, kewajiban istri apa, insya Allah langgeng sakinah mawaddah itu. Dan sebagai penutup umum, saya punya orang tua, saya punya guru memberikan nasihat, mudah-mudahan manfaat semua ya. Dia mengatakan begini, yang menghapus amal soleh, kita punya banyak amal soleh, sholat, puasa, sedekah dan macam-macamnya itu bisa dihapus dan bisa terhapus karena sebab 3 hal. Pertama, kurang menghormati orang tua. Yang kedua, kurang menghormati guru. Yang ketiga, kurang menghormati suami. Nah, istri kalau pengen duitnya banyak, ya yang cuci, ya, kudu hormat sama suami, kudu hormat sama orang tua, kudu hormat sama guru. Karena 3 hal ini jadi barokah hidup dunia akhirat. Menghapus amal soleh. Kurang sopan sama suami, menghapus amal
Kalau amal solehnya terhapus, barokahnya datang dari mana? Ya, yang suci mudah-mudahan. Saya kira cukup kalau kata teman saya begini Pak, Bu. Nah, minongko purwakaning agung itu dipun atur. Apa tuh tulisannya saya lupa. Tamriku terus akan boten remen ing penggawe panjenengan sedaya itu ya terusannya apa tuh? Agunging samudra panak kami berkenan di hadirin hadirat semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.